Karena kita mengenal sebuah prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau dulu konsepnya adalah pembelajarannya kontekstual, di mana teacher center, guru menjadi pusat dari pembelajaran. Namun sekarang semenjak pelaksanaan kurikulum Merdeka beralih ke student center, di mana siswa menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Nah, kemudian pada pembelajaran berdiferensiasi ini yang ditekankan adalah di mana pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik itu sendiri. Di mana pembelajaran harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana nantinya guru merespon kebutuhan murid. Jadi tidak boleh lagi guru dalam pembelajarannya full menyampaikan apa materi yang disampaikan tanpa memperhatikan kebutuhan muridnya. Nah, tentunya ini akan tujuan akhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, yakni ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benalar, dan juga mandiri. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut berikutnya nah, menurut Dr. William Glaser, melalui choice theory, beliau meluruskan beberapa miskonsepsi terkait dengan makna teori kontrol, di mana awalnya bahwa uh, di luar sana menyampaikan bahwa ilusi guru mampu mengontrol murid, padahal sebenarnya adalah guru tidak bisa mengontrol murid jika murid tersebut tidak memiliki keinginan untuk dirubah. Jadi perubahan siswa harus berasal dari dalam dirinya. Nah, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga ada bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi seorang guru eh, harus harus mampu membuat siswa bersalah, namun dalam artian tidak sampai membuat anak atau peserta didik itu down. Jadi tidak sampai membuat hilang rasa percaya diri anak tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini salah besar bahwa seorang guru tidak memiliki kewenangan untuk memaksa seorang karena tetap yang peran utama ada dalam diri siswa itu sendiri untuk berubah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, uh, oke, kita bagaimana seorang guru harus mengubah paradigma stimulus respon ke dalam teori kontrol. Di awalnya realitanya seorang guru di awalnya seorang guru mengira bahwa kebutuhan kita sama, dan ketika teori kontrolnya berbicara bahwa realita kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun realitanya bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun tentunya kita berusaha memahami bahwa kita sebagai guru dengan berdasarkan teori kontrol harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami, tidak boleh menganggap semua kebutuhan peserta didik itu sama, tapi semua orang memiliki sudut pandang yang lain terhadap suatu hal. Nah, kemudian selanjutnya perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan, namun berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, tentunya ia memiliki tujuan. Itu yang harus kita tahu, apa tujuan si anak melakukan hal tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, namun pada kenyataannya hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kontrol terbesar ada pada diri si anak. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, namun pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kan pengalaman saya sendiri, saya pun tidak bisa mengontrol anak. Maksudnya dalam artian kita hanya bisa mengarahkan, namun keputusan terbesar ya ada pada si anak, mau atau tidak. Ini kejadian tadi pagi, mungkin sharing pengalaman sedikit. Tadi pagi seharusnya jadwal anak saya renang, tapi dari
kemarin padahal dia aman-aman saja, dia menyampaikan kepada bapaknya, Pak antar ya Ika renang, tapi kenyataannya ketika tadi pagi Ika enggak mau renang Bu. Saya tanya pelan-pelan apa alasannya, kok nggak mau renang Bu? Guru marah ya atau apa dapat kejadian ada apa di kolam renang atau bagaimana, karena kemarin minggu lalu saya tidak mengantar dan saya coba dekati anak, dia bilang enggak Bu, enggak. Ya udah. Oke, keputusan utama ada pada si anak. Kita berusaha untuk mencari tahu, namun ya mungkin belum ini ya. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, saya mencoba untuk tidak memaksa. Berkat teori ini saya mencoba untuk tidak memaksa, tapi memberikan ke dia kebebasan, kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau Ika nggak renang, apa men mau dipelajarin, apa men yang ingin dikembangkan pada diri Ika, saya sampaikan seperti itu pada anak saya tadi pagi. Nah, kemudian yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Jadi nggak ada yang menang dan tidak ada yang kalah di sini. Jadi sama-sama kita harus berpikir kita menang, si anak juga menang. Seperti itu. Oke, berikutnya mengenai disiplin positif. Nah, jika ditelisik dari arti kata, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, apabila kita katakan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ataupun penghargaan, ataupun tanpa ancaman, ataupun hukuman. Jadi, kita sebagai seorang pendidik memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, maksudnya seorang guru itu dalam penerapan disiplinnya, kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran, tidak melakukan pemaksaan. Seperti itu. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Miss Yustitia. Miss Yus, sudah siap? Miss Yus? Baik, Bu Ririn, mohon maaf karena gangguan jaringannya di rumah. Jadi kadang terdengar, kadang ya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan oleh Bu Ririn. Bagaimana? Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, ini terima kasih Pak Teddy. Ya, baik, terima kasih sekali untuk Bapak, Ibu guru dan pegawai serta anak-anak yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, di mana hari ini adalah hari Minggu ya. Sekarang ini waktu Bapak, Ibu dan juga anak-anak untuk beristirahat. Nah, di sini kami malah menambah lagi tugas Bapak, Ibu guru dan juga anak-anak. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bu Ririn, yakni terkait nilai-nilai kebajikan. Kemudian akan dilanjutkan motivasi perilaku manusia. Berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru dan juga akan dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Saya mulai dari yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini merupakan nilai yang kita sepakati bersama. Nah, contoh nilai kebajikan dalam suatu institusi atau organisasi itu berdasarkan profil pelajar Pancasila, itu yakni beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya ini ada juga nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan juga dalam hal keterampilan hidup itu ada nilai kebajikan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Di mana kita sebagai seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid.
Nah, di mana nilai-nilai kebajikan ini juga nanti kita terapkan pada saat kita melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita akan mengkaitkan kalimat-kalimat positif yang sudah diberikan oleh murid dari peraturan-peraturan yang mereka berikan, kemudian kita akan kaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Next, Miss Ririn. Nah, untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, mungkin dari Bapak, Ibu, guru, dan pegawai, serta anak-anak, itu pasti berpikir, apa sih itu motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia itu merupakan sebuah dorongan, rangsangan, maupun keinginan yang dijadikan sebagai dasar dari seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Setiap orang, baik itu anak-anak dan juga kita sebagai seorang guru dan pegawai pasti memiliki yang namanya sebuah dorongan atau motivasi untuk kita melakukan sesuatu. Nah, motivasi perilaku ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Dari segi kata pasti sudah terlihat sekali apa sih itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri murid atau diri kita sendiri demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh yang namanya imbalan dari eksternal. Jadi tanpa dipengaruhi oleh yang namanya reward yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Itu masuk ke dalam motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar, di mana kita melakukan sesuatu itu atas dasar sesuatu yang ada di luar diri kita, baik itu berupa imbalan, hadiah, mungkin kita takut untuk yang namanya mendapatkan hukuman, sehingga kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Dilanjutkan, misalnya. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, seperti yang saya sampaikan tadi, dibedakan menjadi dua, yakni motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena memang dari keinginan sendiri, bukan dari unsur paksaan dari orang lain. Itu masuk ke motivasi intrinsik. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik, ya, ini merupakan sebuah dorongan atau seseorang melakukan perbuatan yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh saja, misalnya seorang siswa dia selalu datang tepat waktu. Nah, kemudian kita tanyakan kenapa? Karena dia takut mendapatkan yang namanya hukuman. Ya, itu masih artinya perilaku yang dilakukan itu masih masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Dari yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini merupakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini ya melakukan hal tersebut untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Contohnya saja, ini anak saya di rumah ya. Mungkin dia mau mengikuti yang namanya lomba dan lain sebagainya itu karena mungkin ada motivasi dari luar, yaitu mungkin biar bisa mendapatkan hadiah dari orang tuanya, ingin orang tuanya merasa bangga kepada dirinya. Nah, dilanjutkan Bu Ririn. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Motivasi ini sama atau setingkat dengan motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Ya, apakah mungkin dari anak-anak ketika melakukan sesuatu mungkin ya dalam dirinya masuk nanti yang kedua atau yang pertama karena ingin mendapatkan pujian. Ya, sehingga kalian rajin belajar, mendapatkan yang namanya penghargaan ketika nanti KTB. Semoga saja tidak. Artinya karena kalian melakukan hal tersebut karena memang atas keinginan diri kalian sendiri, karena kalian menghargai diri kalian. Seperti motivasi yang nomor 3 sekarang. Dilanjutkan, Bu Ririn. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya bila melakukan hal tersebut. Bila saya rajin belajar, oh, saya akan bisa mendapatkan sekolah yang bagus, sehingga saya tidak akan membebani orang tua saya. Mungkin saja nanti kalau saya rajin belajar, saya bisa mendapatkan beasiswa, sehingga saya pun bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan cita-cita saya tanpa membebani orang tua saya. Itu masuk ke dalam motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kalian sendiri. Oke, dilanjutkan, Bu Ririn. Nah, di sini sebagai seorang guru, ya, tidak hanya sebagai seorang guru, kita pun sebagai Bapak Ibu pegawai, karena kita melaksanakan yang namanya atau ada budaya yang namanya mata dan kita juga harus mengetahui motivasi mana sih yang perlu kita tanamkan pada murid kita. Jadi di sini motivasi yang perlu kita tanamkan pada murid, yakni motivasi yang ketiga. Mereka agar mampu melakukan sesuatu itu karena berpikir bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu karena memang mereka inginkan dan karena mereka memang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Walaupun tanpa dihukum, tanpa diberikan yang namanya hadiah, maka mereka akan mau melaksanakan hal tersebut karena sudah tertanam yang namanya di dalam dirinya bahwa mereka melakukan hal tersebut itu pure atau murni memang dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan hal tersebut karena dirinya sendiri. Ya, oke, dilanjutkan, Bu Ririn. Ya, oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pada Bapak Ibu guru dan juga pegawai serta anak-anak, bahwa motivasi yang harus kita tanamkan pada murid adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan motivasi intrinsik pada diri murid? Pasti Bapak Ibu guru dan pegawai bertanya. Nah, hal yang bisa diterapkan yakni yang pertama, bisa menghindari yang namanya penghargaan dan hukuman. Jadi setiap hal yang kita inginkan dilakukan oleh siswa, kita tidak boleh seharusnya memberikan yang namanya penghargaan dan hukuman. Karena penghargaan dan hukuman itu tidak akan membuat murid itu menjadi mandiri, tetapi malah akan menjadi ketergantungan. Karena dia selalu berpikir, ketika saya melakukan hal ini, maka saya akan mendapatkan ini loh. Sehingga tidak muncul yang namanya motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan hukuman. Ketika kita memberikan, besok tolong anak-anak ya dikerjakan tugasnya. Kalau tidak, nanti kalian tidak akan ibu berikan nilai. Kalau bisa jangan memberikan kata-kata seperti itu. Ya, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, berarti kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Karena segala sesuatu yang kalian lakukan itu adalah dari diri kalian dan untuk diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya membagi pengalaman hidup
kepada siswa. Bagaimana sih jejak rekam kehidupan kita sampai pada saat ini kita bisa berada di titik yang seperti ini. Karena setiap manusia itu tidak ada yang bisa mencapai cita-citanya secara instan. Semuanya memerlukan yang namanya perjuangan. Ya, jangan pernah murid-murid atau anak-anak berpikir, wih enak, apa namanya, Bu Yu sudah jadi guru sekarang, sudah begini dan sudah begitu. Tetapi ada perjuangan sampai bisa saya berada di posisi yang seperti ini. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu hal yang bisa kita gunakan atau laksanakan untuk memunculkan yang namanya motivasi intrinsik dalam diri murid. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini akan memfasilitasi murid sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Karena setiap murid itu memiliki yang namanya minat dan bakat yang berbeda-beda. Apa yang menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, minat dan bakat yang berbeda-beda, itu karena lingkungannya sendiri. Karena tidak semua murid itu berada di situasi atau kondisi yang sama. Mungkin saja dia pulang sekolah harus membantu orang tuanya. Mungkin saja dia pulang sekolah itu harus bekerja tambahan untuk biaya tambahan atau bekal sekolahnya. Dan juga ada beberapa siswa yang sampai sekolah sudah bisa langsung belajar. Ya, makanya kita tidak boleh yang namanya menyamaratakan murid. Kemudian dilanjutkan yang keempat adalah membangun komunikasi efektif dan dengan murid. Jadi kita sebagai seorang guru tidak hanya guru tetapi juga Bapak Ibu pegawai, kita harus mampu berkomunikasi secara efektif. Kita harus mampu melakukan pendekatan dengan murid-murid kita di tengah padatnya tugas tambahan yang diberikan dari sekolah, karena memang semua itu merupakan kewajiban kita dan sebagai seorang guru itu merupakan tugas utama kita. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan siswa apabila siswa memiliki masalah dalam belajar maupun kehidupan sosial. Jadi seharusnya sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita memang seharusnya melakukan yang namanya asesmen awal. Jadi dari sana kita bisa mengetahui kondisi yang dialami oleh siswa, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang layak untuk siswa. Dilanjutkan, Miss Rini. Baik, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ya. Nah, di sini guru memiliki peran yang penting dalam membentuk kedisiplinan murid. Ya. Nah, adapun 5 posisi kontrol yang harus ditindaklanjuti oleh seorang guru, ya. Ada 5 posisi kontrol di sini. Ada yang sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, dan ada sebagai manajer. Nah, dari penjelasan yang mungkin saya sampaikan hari ini, Bapak, Ibu guru dan pegawai setidaknya memahami saya seharusnya bertindak atau berada di posisi mana sehingga saya mampu membentuk kedisiplinan pada murid. Nah, yang pertama, penghukum. Ya, mungkin Bapak Ibu guru ada di sini yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi setiap hal yang Bapak Ibu lakukan itu selalu menggunakan hukuman fisik, baik itu verbal dan lain sebagainya. Misalnya, patuhi peraturan saya, awas kalau misalnya anak masuk atau datang terlambat. Ya, nanti berarti anak tidak boleh mengikuti pelajaran saya, harus diam di depan kelas. Itu akan membentuk motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Itu tidak baik. Kemudian yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lembut ya, seperti suara saya yang lembut ya. Jadi di sini pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya dengan kata-kata, berapa kali ibu sudah menasihati kamu, nak, tapi kenapa kamu terus mengulangi hal ini? Ya, itu merupakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Hal tersebut hanya akan membuat si anak itu merasa, saya tidak berguna. Ya, saya sudah mengecewakan guru saya. Ya, sehingga itu akan melemahkan yang namanya diri anak tersebut, membuat mereka malu dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan lagi,
Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini seorang guru itu hanya mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Mereka akan mencatat apa saja yang sudah dilanggar oleh peserta didik atau murid itu sendiri. Contohnya di sini, apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Ya, sehingga hal tersebut pun akan membuat si anak itu merasa bersalah, merasa dirinya tidak pantas. Ya, kemudian selanjutnya adalah menjadi teman. Ini sebenarnya bagus ya sebagai teman. Mungkin banyak dari Bapak Ibu guru dan pegawai yang menerapkan hal ini. Jadi mengibaratkan dirinya sebagai teman. Tetapi posisi kontrol sebagai teman ini hanya akan menyakiti murid karena akan membuat murid itu merasa ketergantungan. Ya, ketika kita tidak ada, maka mereka itu akan merasa lemah. Ya. Contohnya, ayolah jangan datang terlambat, nanti ibu kena tegur dari bapak kepala sekolah. Kalau mungkin bukan kita yang memberikan atau mengingatkan, si murid itu tidak akan melakukan hal tersebut. Karena si murid hanya menganggap kita sebagai temannya, bukan orang lain. Nah, jadi di sini posisi kontrol sebagai teman itu ya memiliki dua dampak. Ada yang namanya dampak positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Iya, Bapak Ibu guru yang melakukan posisi kontrol sebagai teman untuk menindaklanjuti atau menekankan yang namanya disiplin terhadap murid, ya akan memiliki hubungan yang baik. Yang elone ngajak Bapak dan Ibu guru. Ya, kalau saya melakukan kesalahan pasti tidak dimarahi karena Bapak Wahyudi misalnya sudah menganggap bahwa saya seperti temannya sendiri. Nah, kemudian dari segi negatifnya, murid akan merasa ketergantungan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini posisi manajer di mana seorang guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita secara bersama-sama melakukan perubahan atau disiplin positif bersama dengan murid. Dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta mandiri dan memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan karakter yang sebelumnya. Nah, di sini posisi kontrol manakah yang paling tepat yang kita gunakan untuk menindaklanjuti atau menekankan kedisiplinan kepada murid, yakni posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini bisa diterapkan dengan pelaksanaan yang namanya segitiga restitusi, di mana di sini kita membuat murid itu menjadi sadar akan perbuatannya dan dari dirinya sendiri mereka tidak akan melaksanakan atau mengulangi kesalahannya tersebut. Ya, jadi itu masuk ke dalam motivasi intrinsiknya, bukan termasuk ke dalam motivasi ekstrinsiknya. Nah, untuk segitiga restitusi nanti itu akan dilanjutkan oleh Bapak Asra. Sekarang saya akan lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas pasti sudah sering ya, enggak pasti, sudah sering Bapak Ibu guru terapkan dalam proses pembelajaran. Keyakinan kelas kita dalam mata pelajaran, keyakinan kelas kita sebagai wali kelas seharusnya berbeda. Dan juga di sini keyakinan sekolah pun ada, ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama? Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu guru atau pegawai yang ingin membagi sedikit menurut Bapak Ibu guru pegawai atau anak-anak ya, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama menurut kalian? Ya, mungkin bisa dibantu Bu Ririn, ada yang sudah mengangkat tangan atau tidak, ada mungkin yang memberikan jawaban. Ya. Bagaimana? Tidak. Oh. Ya, kalau begitu saya jelaskan dulu ya. Jadi, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidaklah sama atau berbeda. Ya, keyakinan kelas itu berasal dari dua pihak. Kalau peraturan kelas itu hanya berasal dari satu pihak.
Ya, kalau keyakinan kelas itu sudah didasarkan atas kesepakatan dua pihak, yaitu guru dan siswa, atau wali kelas dengan siswa, atau juga sekolah dengan murid. Jika peraturan kelas itu atau peraturan itu hanya satu pihak saja, ya, itu dari yang membuat peraturan itu sendiri. Jika tidak melakukan atau mengikuti peraturan tersebut, maka akan mendapatkan suatu hukuman. Ya, nah di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat dengan menggunakan kata-kata positif yang mudah diingat, dilaksanakan oleh setiap murid. Keyakinan kelas itu bertujuan untuk memotivasi murid untuk bertingkah laku sesuai disiplin positif yang didasarkan oleh nilai-nilai yang sudah saya pakai. Baik, next Bu Ririn. Dilanjutkan lagi sedikit Bapak Ibu guru dan pegawai serta anak-anak ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk menyusun keyakinan kelas? Nah, kalau biasanya kita langsung to the point ya, kalau di kelas. Ya, nah dari pemaparan yang sekarang, mungkin Bapak Ibu guru bisa gunakan acuan ya. Jadi bagaimana sih cara kita menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, kita sebagai seorang guru harus menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Ya, ini dilontarkan oleh murid sendiri. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan yang telah disepakati menggunakan kalimat positif. Dan yang ketiga, menentukan nilai kebajikan dari kalimat positif yang telah disepakati. Kemudian kita melanjutkan dengan menggali peraturan yang masuk. Yang mana sih yang masuk ke keyakinan kelas dan mana yang tidak masuk ke keyakinan kelas. Selanjutnya, memperdalam tugas guru dan siswa terkait keyakinan kelas yang sudah atau yang telah disepakati. Dan terakhir, ya, menggali ulang peraturan atau keyakinan, menggali ulang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian kita mencetak keyakinan kelas. Jika kita ingin menempel, silakan tempel di ruang kelas masing-masing. Lanjutkan, Bu Ririn. Ya, ini saya berikan contoh. Misalnya, ya, peraturan yang kita gali. Salah satunya itu murid ada menyampaikan, jangan membuang sampah sembarangan. Dari kata jangan membuang sampah sembarangan, kita kemudian sepakati menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kita ajak murid untuk mencari nilai kebajikan dari buanglah sampah pada tempatnya. Oh, berarti yang masuk di sana dikaitkan nilai kebersihan. Ya, sehingga kelas, sekolah kita menjadi bersih. Kemudian kita melanjutkan dengan menggali peraturan yang mana sih yang masuk ke keyakinan kelas atau perilaku mana sih yang masuk ke dalam keyakinan kelas dan perilaku yang mana yang tidak masuk ke dalam keyakinan kelas dari membuang sampah pada tempatnya. Yang masuk ke dalam keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak masuk ke dalam keyakinan kelas, membuang sampah sembarangan. Kemudian kita akan mempertegas yang mana sih tugas seorang guru dan mana tugas seorang murid. Tugas seorang guru adalah memantau murid. Ya, apakah sudah menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati, yakni membuang sampah pada tempatnya. Tugas dari siswa atau murid adalah melaksanakan keyakinan tersebut dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari beberapa hal-hal yang sudah kita sepakati, kemudian kita tekankan lagi yang mana akan kita ambil, dan kemudian kita sepakati bersama-sama, kita cetak keyakinan kelas tersebut dan kita tempel keyakinan kelas tersebut di ruang kelas masing-masing. Ya, kalau kita sebagai seorang guru, tidak wali kelas, kita akan mengingatkan setiap pembelajaran keyakinan kelas apa yang kita sudah tekan. Ya. Baik, jadi dari saya sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, kemudian motivasi diri, dan juga keyakinan kelas.
Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Ririn selaku moderator, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan pegawai serta anak-anak yang sudah mau bergabung pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bu Ririn. Baik, terima kasih banyak Bu Yustitia. Baik, untuk materi selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi, dan juga budaya positif yang ada di SMK Bali Mandara akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu Putu Astre. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Pak Putu Astre. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Selamat malam Bapak Ibu guru dan pegawai hebat semua. Gimana kabarnya? Apakah semua sudah makan? Sudah, Pak. Ya, sudah. Sudah ya? Sudah Baik. 3 kali. Sudah 3 kali. Ya, baik Bapak Ibu. Yang sebentar saja menyampaikan terkait dengan materinya, mungkin tidak sepanjang lebar Miss Yus tadi. Jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan Miss Yus tadi, bahwa kita sebagai seorang guru tugas pokoknya adalah mengajar, yaitu sebagai guru tentunya memiliki seni di dalam mendidik juga demikian. Baik Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap tempat adalah tempat untuk belajar. Semoga apa yang kami bagikan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak yang ikut kegiatan Zoom ini bisa bermanfaat. Demikian. Nana, gimana kabarnya? Halo, selamat malam. Anak-anak kok enggak ada suaranya ini? Malam, Mister. Malam, Mister. Halo, Mister. Oke, masih semangat ya? Siap, Oke, pasti. sebelum lanjut kita hial dulu ya. Semoga semua masih semangat ya. Semangat pagi! Pagi. Luar biasa. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua. Baik, saya langsung saja menjelaskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu survive ya. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk kesehatan, dan kebutuhan berupa tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua kebutuhan untuk diterima. Nah, jadi kita sebagai seorang manusia memerlukan yang namanya sebuah tempat di mana kita bisa dihargai demikian. Nah, kemudian yang ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi setiap orang memerlukan sebuah apresiasi atas sebuah capaian yang diperoleh. Jadi setiap orang itu perlu mendapatkan sebuah pujian sehingga untuk meningkatkan motivasinya demikian. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Ini berkaitan dengan kemandirian. Jadi setiap siswa itu memiliki sebuah kemandirian dan memiliki sebuah pilihan demikian. Kemandirian untuk memilih apa yang disenangi demikian, sehingga siswa itu berkembang sesuai dengan kodratnya demikian. Nah, kemudian yang kelima, kebutuhan rasa senang demikian. Jadi kita perlu sekali nih yang namanya kebutuhan yang kelima ini. Jadi kita perlu memiliki rasa senang demikian. Makanya ketika Bapak Ibu dan anak-anak ikut kegiatan ini senang, berarti apa yang saya sampaikan akan berhasil. Jika Bapak Ibu dan anak-anak tidak senang, bagaimanapun bagusnya kami menyampaikan materi ini tidak akan hasil. Jadi mari kita tertawa terlebih dahulu, sehingga kalian merasa senang ya. Jadi perlu tertawa ya. Jadi biar kita itu tidak stres demikian ya. Jadi yang pertama indikator senang itu adalah tersenyum. Dan apabila perlu tertawa. Jadi perlu tertawa. Makanya ada istilahnya yoga tertawa dan sebagainya untuk menghilangkan kesetresan demikian ya. Jadi rasa senang itu sangat penting sekali, makanya perlu kalian tertawa, tersenyum, gembira dan sebagainya. Apabila kalian sudah diberikan sebuah tugas, kalian mengerjakan itu dengan rasa senang, rasa gembira, tidak ada sebuah tekanan, tidak ada sebuah tidak ada sebuah punishment dan sebagainya, maka itu akan dilaksanakan dengan senang hati dan bisa maksimal. Ya, baik itu
terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian yang kedua ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah merupakan sebuah solusi bagi Bapak Ibu gurunya di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ketika siswa itu melanggar dan sebagainya. Nantinya akan mendapatkan sebuah solusi. Tahapan pertama daripada segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah, misalnya seperti kemarin di salah satu kelas ada siswa yang mengalami perundungan demikian. Diejek salah satu anggota badannya, kemudian tiba-tiba marah dan sampai saling pukul demikian. Nah, ketika pada saat itu ada juga salah seorang guru yang ada di kelas itu demikian. Nah, bagaimana langkah yang dilakukan oleh guru tersebut? Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi dua orang siswa itu dibawa ke sebuah ruangan terlebih dahulu, didudukkan, distabilkan identitasnya. Siapa yang menjadi aktor utamanya yang memukul dan sebagainya, yang sudah menyakiti yang tersakiti ini demikian. Nah, itu yang perlu distabilkan dulu identitasnya karena dia dalam keadaan emosi, makanya dia memukul. Gitu. Kalau kita langsung mengambil sebuah tindakan ketika dia dalam keadaan emosi, otomatis tidak akan mendapatkan solusi. Makanya distabilkan dulu identitasnya dengan mendudukkan secara langsung. Ya. Kemudian kita menanyakan, nak, kamu tenang saja dulu, Bapak tidak akan marah. Coba kamu rileks dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah identitasnya stabil, emosinya stabil, barulah kita pelan-pelan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi misalnya, nak, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apakah itu perbuatan yang baik menurut kamu? Gitu. Oh, misalnya itu perbuatan yang tidak baik, Pak. Gitu. Oh, berarti kamu tidak perlu seperti itu. Sebenarnya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Bapak atau Mister sendiri juga pernah berbuat salah. Nah, setelah tindakan validasi tindakan yang salah itu dia mengakui tindakannya salah, barulah kita di sana pelan-pelan. Dari tindakan itu kamu seharusnya tidak memukul. Seharusnya kamu membicarakan itu lebih baik. Jika kamu dirundung, harusnya kamu menyampaikan juga kepada Bapak mengajar di kelas atau guru BK bahwa kamu dirundung. Jika kamu memukul itu kan suatu tindakan yang salah. Nah, setelah itu barulah lanjut ke hal positifnya gitu. Hal positif terkait dengan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas yang sudah dibikin. Apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah di dalamnya kan sudah ada bahwa pembelajaran tidak boleh ribut dan sebagainya. Jadi kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, dari hal itu berarti kamu sudah perlu mengevaluasi diri gitu, sehingga kamu harusnya bagaimana sekarang. Nah, karena posisi kita sebagai manajer nih, nanti siswa ini biar menemukan solusinya apa gitu. Misalnya karena saya sudah memukul teman saya si B gitu, saya mau minta maaf gitu. Nah, kita tanyakan kepada si B gitu, si B, kamu mau nggak memaafkan si A karena dia sudah minta maaf ketika kamu dipukul? Oh, nggak mau, Mister, saya soalnya dipukul, saya juga harus dapat mukul dia gitu. Nah, itu panjang kan jadinya. Nah, validasi lagi. Jadi ketika kamu mukul dia, apakah masalahnya akan selesai? Dan kemudian karena kamu juga salah, jika kamu tidak merundung dia, otomatis kamu tidak akan dipukul loh sama si B kan gitu jadinya kan. Nah, kamu juga sudah melanggar kesepakatan kelas, kamu sudah merundung si A sehingga menimbulkan sebuah kegaduhan di kelas. Nah, sekarang Bapak serahkan ke kalian berdua tindakan apa yang kalian lakukan. Oh, saya akan minta maaf, Mister. Oh, saya juga akan minta maaf, Mister. Nah, setelah itu masalahnya kan sudah clear nih. Nah, setelah itu barulah kita fasilitasi lagi biar tidak berkelanjutan nih, walaupun kita sudah melaksanakan restitusi nih, sudah clear masalahnya. Dengan itu bisa lanjut ke guru BK demikian ya. Jadi kita secara manajer sebagai guru yang mengajar di kelas sudah menerapkan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, next. Baik, yang terakhir dari slide yang terakhir Bapak Ibu dan anak-anak ya, ini diperhatikan lagi sedikit, ini penting buat Bapak Ibu dan anak-anak terkait dengan budaya positif di SMK Negeri Bali Mandara ya. Yang pertama itu ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas di SMK Negeri Bali Mandara itu sudah ada
yaitu sebagai kapasitas sebagai guru, sebagai wali, dan sebagai kaprod sudah kita membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi juga sudah dilaksanakan oleh guru yang sudah duluan sudah menjadi guru penggerak ya, jadi sudah dilaksanakan juga di SMK Negeri Bali Mandara ya. Yang ketiga ada budaya positif yaitu TTM ya, tolong, terima kasih, maaf. Nah ini tolong dikembangkan kembali terutamanya untuk Bapak Ibu, kemudian untuk anak-anak juga kita punya budaya positif nih yang disebut dengan TTM, tolong, terima kasih, maaf. Jadi kepada Bapak Ibu gurunya dan sebagainya, kalau kita menginginkan suatu, jangan lupa minta tolong, Mister. Kalau sudah dikasih, terima kasih, Mister. Gitu. Mohon maaf, Mister, apakah apa yang sudah saya sampaikan sudah benar? Jadi itu harus sebuah etika itu ya. Jadi ini budaya positif yang sudah kita miliki di SMK Negeri Bali Mandara. Dan perlu nanti juga kita bagikan hal ini kepada sekolah lain. Tolong dikembangkan kembali. Nah, kemudian ada eh, apa namanya, budaya 5S namanya, senyum, sapa, sopan, dan santun ya. Jadi budaya ini sekiranya banyak guru yang mengeluhkan loh. Jadi kenapa budaya 5S ini sudah mulai berkurang, acuh tak acuh siswa. Untuk anak-anak MOK ini tolong diperhatikan ya. Budaya 5S ini adalah budaya SMK Negeri Bali Mandara loh. Jadi budaya 5S ini yang paling pertama kalian berikan adalah kepada tamu sebenarnya. Setiap tamu yang datang ke sekolah, kamu harus bisa memberikan budaya 5S ini demikian. Jadi ketika kamu tidak mengaktualisasikan 5S ini, berarti tamu itu kan beranggapan, Bali Mandara sudah berubah nih gitu. Terutama terkait dengan salim ya, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi terkait dengan salim itu berkaitan dengan kesantunan kalian. Salim mungkin dulu karena COVID ya tidak dilarang kita untuk salim, jadi kita cuma mencakupkan tangan ya namaste saja. Tapi sekarang karena COVID sudah tidak ada, yaitu wajib salim kepada guru, pegawai, kemudian apa namanya tamu yang datang. Jadi budaya 5S ini sangat penting ditanamkan kepada siswa, terutama untuk Bapak Ibu guru juga menyadarkan kembali anak-anak untuk menerapkan budaya 5S. Karena ini adalah sebuah karakter sekolah kita yaitu di SMK Negeri Bali Mandara, terutama untuk tamu yang datang. Jika ada tamu yang datang, kita siswa itu seperti kalde, bute itu, nepu anak sing tepuke gitu, bebute ya sing nepu apa. Nah, itu akan menjadi sebuah hal negatif dengan anak-anak kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada budaya 1 meter clean. Ini terkait dengan kebersihan sekolah kita. Jadi 1 meter bersih. Jadi kita juga punya budaya menjaga kebersihan dengan 1 meter clean. Jadi setiap warga SMK Negeri Bali Mandara jika ketemu sampah 1 meter di depan kita ambil dan kita taruh di bak sampah demikian. Nah kemudian ada budaya 1 student 6 centuries. Ya ini berkaitan dengan apa namanya pelemahan juga. Jadi setiap siswa merawat 6 pohon di lingkungan gerhanya demikian. Nah kemudian yang terakhir ada apel makan bersama. Ini adalah melatih kekompakan, bagaimana kekeluargaan di SMK Negeri Bali Mandara tentunya dengan pelaksanaan apel makan bersama yang juga membentuk kedisiplinan siswa. Baik Bapak Ibu, guru hebat dan pegawai serta anak-anak yang Bapak cintai, itu saja yang bisa Mister sampaikan terkait dengan materi berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif. Waktu akan Mister kembalikan kepada Mister Ririn. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Putu Astre atas penyampaiannya. Kali ini kita lakukan sesi diskusi untuk Bapak Ibu ataupun adik anak-anak semua ataupun Bapak Ibu pegawai yang ingin bertanya, kami silakan. Kami buka dulu sesi pertama untuk sesi tanya jawab sebanyak 3 penanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, penanya pertama Pak Wahyudi, saya persilakan.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar ya? Iya, Bisa, terdengar, Bapak. Pak. Terdengar, Yudi. Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu CGP, luar biasa materinya. Sangat bermanfaat ya. Menurut saya materi yang disampaikan tadi penting untuk kita bisa pahami. Nah, pada kesempatan ini saya mau berdiskusi sih lebih lebih banyak. Artinya meluruskan mungkin beberapa hal yang saya pahami sekarang itu misalnya. Siapa tahu ada yang harus dirubah atau bagaimana. Mungkin Bapak Ibu CGP nanti bisa memberikan saran. Yang pertama menarik mengenai konsep reward dan punishment. Em, saya memiliki keresahan tersendiri mengenai konsep reward dan punishment ini. Tetapi saya juga menyadari bahwa adanya konsep reward dan punishment ini tidak sepenuhnya salah kalau menurut saya. Nah, em, dulu saya dapat materi mengenai reward dan punishment ini, alasannya ataupun rasionalnya atau tujuan yang ingin dicapai itu baik nih. Apa tujuannya? Eh, Implementasi reward dan punishment ini tujuannya atau niat awalnya adalah untuk mendorong motivasi siswa. Mungkin sebagai awal, karena motivasi intrinsiknya belum muncul, ini yang digunakan sebagai metode untuk mendorong motivasinya. Kemudian mengajarkan juga tanggung jawab, membentuk perilaku positif, atau juga untuk mengatasi masalah disiplin. Ini kan tujuan awalnya. Tetapi saya juga menyadari bahwa ada yang tidak bentuk reward punishment yang menjadi tidak mendidik. Nah, misalnya beberapa reward dan punishment yang menurut saya menjadi tidak mendidik itu misalnya reward yang diberikan itu berlebihan itu misalnya. Jadi kurang kurang proporsional lah. Mungkin saya susah menjelaskan bagaimana reward yang berlebihan. Kemudian punishment yang tidak proporsional misalnya ya kita memberikan punishment tapi rasionalnya kurang jelas, ini juga pasti menjadi bentuk punishment yang menjadi tidak baik. Kemudian punishment yang tidak konsisten, mungkin kita memberlakukan satu punishment untuk sebuah kejadian, kemudian pada kejadian yang sama berikutnya malah kita tidak berikan. Nah, ini menjadi ketidakkonsistenan, ini menjadi tidak baik bentuk punishment-nya. Nah, saya rasa bentuk-bentuk reward dan punishment yang tidak mendidik inilah yang harus dihindari. Sedangkan kalau misalnya bentuk reward dan punishment yang lain yang proporsional menurut saya bagus juga, selama kita juga tetap sebagai guru menjelaskan apa sih rasionalnya, kenapa penting, misalnya ketika salah, kenapa salah, yang hal-hal semacam itu kita lebih banyak ajak berdiskusi dengan siswa. Itu menurut saya. Toh juga reward ini kan bentuknya tidak harus berbentuk hadiah fisik. Pujian ataupun penguatan ataupun pengakuan itu juga bisa menjadi bentuk reward kepada siswa juga. Artinya hal-hal semacam ini pun bisa menjadi bentuk apresiasi sehingga siswa itu menjadi lebih yakin bahwa oh, apa yang saya lakukan sudah tepat arahnya nih. Itu menurut pandangan saya. Mungkin nanti ketika ada yang kurang pas bisa diluruskan. Jadi di bagian membentuk disiplin positif, menurut saya kita dapat menggunakan reward dan punishment sebagai apa ya? Dorongan awal ya, sebagai dorongan awal, tetapi bukan ini satu-satunya jelas. Dan dalam catatan kita menghindari reward dan punishment yang berlebihan, yang tidak proporsional, yang tidak baik ini. Jadi tetap dalam konsepnya. Kemudian mengenai kesepakatan kelas, yang saya pahami adalah jika kesepakatan yang akan dilakukan itu berupa disiplin yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa, menurut saya ada baiknya guru dan siswa tetap
menjadi sama-sama lah kita melakukan kesepakatan kelas. Misalnya kalau yang sederhana apa ya, salam misalnya sopan santun, salam dan sapa gitu misalnya. Menurut saya pribadi, guru pun juga harus sama melakukan itu, siswa pun juga sama. Jadi em, kita sama-sama melakukan, ataupun tadi menjaga kebersihan misalnya, siswa melaksanakan kesepakatan kelas juga, guru pun menurut saya juga bisa ikut dalam menjaga kebersihan, guru ataupun pegawai ataupun seluruh warga sekolah lah intinya. Dan yang menjadi pemantau pun kita semua sebagai warga sekolah juga bisa memantau kegiatan tersebut. Yang saya pahami, karena dengan begitu siswa pun berpikir, oh ya, artinya kegiatan semacam ini menjadi kegiatan bersama, pada akhirnya menjaga lingkungan ini, bukan yang kayak bos dengan bawahan pada akhirnya. Itu yang saya rasakan, kecuali misalnya kesepakatan mengenai mencontek. Jadi nah itu kan jelas bahwa siswa tidak melaksanakan kesepakatan kelas tidak boleh mencontek, guru sebagai pemantau yang mengawasi kegiatan di kesepakatan tersebut. Itu mungkin kalau misalnya ada yang kurang ataupun perlu diluruskan, mohon masukannya, karena saya yakin kita sama-sama memiliki tujuan yang baik, adalah untuk menjadi guru yang terbaik bagi siswa-siswa kita gitu misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyudi atas masukan dan juga berbaginya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Sebelum kita lanjut ke penanya kedua ya, karena belum ada yang angkat tangan. Jadi saya langsung komentari sebelum nanti teman-teman rekan-rekan calon guru penggerak lain menanggapi juga. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi mengenai konsep reward dan punishment. Jadi ada baik, ada dampak buruknya. Baik jika apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada siswa, entah itu hukuman ataupun reward ataupun penghargaan, kita sampaikan di awal. Jadi sekarang terlihat jelek karena pemberiannya makna atau maksud yang kita maknanya tidak tersampaikan ke siswa, itu yang menjadi jelek. Contoh, reward yang diberikan secara rutin dalam artian dalam bentuk barang, itu akan menjadi pembiasaan. Siswa akan menunggu, kalau nggak dikasih coklat sama Mr. Wahyudi, saya nggak mau deh angkat tangan. Itu yang menyebabkan pemberian reward dan punishment menjadi berangsur ke arah negatif. Tapi kalau memang konsep dan tujuannya jelas, oh, nak, Gistar akan kasih reward nih kepada anak-anak yang mendapatkan nilai terbaik misalnya pada kesempatan kali ini, karena dengan demikian kalian akan makin memotivasi dan lain, kalian teman-teman berikan pemabar terlebih dahulu. Itu akan sangat luar biasa. Tapi tidak rutin diberikan. Atau salah satu bentuk reward atau penghargaan kepada siswa, salah satunya adalah dengan luar biasa anak-anak, kalian hebat. Itu salah satu, kalau di kampus ketika belajar micro teaching, itu hal yang poin terbesar adalah seorang guru, seorang calon guru mampu memberikan penghargaan kepada siswanya. Itu sudah, kalau saya jadi murid, saya dulu jadi murid, dengan diberikan tepuk tangan aja udah luar biasa gitu. Nah, sama halnya dengan apa namanya, hukuman. Jadi sangat penting ya. Jadi yang di awal adalah tujuan dan maksud dari pemberian reward dan juga punishment tersebut yang utama. Nah, kemudian selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Benar yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Jadi keyakinan kelas kita sepakati bersama dan kita laksanakan pun bersama. Bukan hanya siswa yang harus menjaga kebersihan, bukan hanya guru saja yang harus menjaga kebersihan, kalau konteksnya kebersihan sekolah, jadi bukan hanya siswa saja, tapi seluruh warga sekolah yang ada di sekolah itu sendiri. Mulai dari Bapak Kepala Sekolah, manajemen, jadi jangan sampai baru saya wakase, saya main, nak,
sampah di depan saya, nak, ambil dong sampah ini. Atau mungkin Pak Anggane, Pak Dalem, ambil dong sampah ini. Padahal jatah-jatah di bawah saya. Harusnya kan saya yang ngambil. Seperti dengan kebiasaan one meter clean. Harusnya kan saya yang mengut. Nah, jadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus menjadi teladan. Seorang guru harus mampu memberikan teladan bagi siswanya sendiri. Seperti itu dari saya. Silakan Miss Yus atau Haji Astra jika ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Dari Miss Yus dulu, silakan. Jadi baik, terima kasih atas waktunya Bu Ririn. Jadi terima kasih sekali untuk Pak Wahyudi terkait dengan masukan dan sarannya yang sudah disampaikan. Yang pertama yakni terkait dengan penghargaan dan hukuman. Ya, walaupun tadi di sana saya menyampaikan bahwasanya penghargaan dan hukuman itu sepatutnya tidak dilaksanakan, sehingga bisa menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik untuk membentuk yang namanya kedisiplinan siswa, kan seperti itu ya. Nah, Pak Wahyudi juga menyampaikan di sini bahwasanya penghargaan dan hukuman itu tidak sepenuhnya salah. Ya, saya setuju. Kalau hukuman dan penghargaan itu tidak sepenuhnya salah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ririn tadi, penghargaan yang diberikan itu cukup memberikan yang namanya tepuk tangan. Wah, kamu hebat sekali nak, sudah bisa memahami hal yang sudah saya berikan, seperti itu. Tetapi jika penghargaan dan hukuman yang saya nyatakan di sini, jika kita memberikan penghargaan dan hukuman itu secara berkelanjutan, itu yang akan mematahkan yang namanya motivasi jadi murid tersebut. Adik dia murid. Ya, mohon maaf ya Pak Ibu dan anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesepakatan kelas. Ya, saya berikan contoh tadi yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, di sini yang mana yang harus dilakukan oleh guru, yang mana yang harus dilakukan oleh siswa, kan seperti itu ya Pak Wahyudi ya. Nah, di sini yang dilakukan oleh guru itu memang benar, selain memantau, otomatis dia harus melaksanakan kesepakatan yang sudah diambil, karena kesepakatan itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak, baik itu guru sendiri dan murid itu sendiri. Ya, tidak mungkin nanti di kelas saya lihat ada sampah pas di depan kaki saya seperti yang disampaikan oleh Bu Ririn. Saya, ambil itu, padahal udah di depan kaki saya, pasti saya yang akan mengambilnya. Dan ketika saya makan, modelnya pasti saya akan langsung buang ke tempat sampah. Selain saya juga memantau perilaku yang sudah dilaksanakan oleh siswa. Dan siswa pun seperti itu, selain dia melaksanakan kesepakatan kelas, dia juga memantau. Mungkin ya, kalau gurunya sendiri yang melanggar hal tersebut, boleh dia menyampaikan, ya Bu, katanya tidak boleh membuang, artinya membuang sampah pada tempatnya. Kenapa Ibu kok menaruh kulit permen di atas meja guru? Nah, seperti itu boleh, karena memang kedua belah pihak. Ya, itu saya jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin tambahan yang diberikan oleh Bapak Wahyudi itu sudah luar biasa, benar sekali ya. Nah, itu mungkin yang saya luruskan dari dua pernyataan yang sudah diberikan oleh Pak Wahyudi, baik terkait dengan penghargaan dan juga hukuman, serta terkait dengan keyakinan kelas. Karena di awal sudah saya sampaikan bahwasanya keyakinan kelas itu dari dua pihak ya, dan harus dilaksanakan dari dua pihak tersebut, baik guru maupun siswa, seperti itu. Nah, ini untuk keyakinan kelas ketika kita berada di ruang lingkup di kelas itu sendiri. Ya, jadi itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Ririn. Mungkin dilanjutkan oleh Bapak Ibu Asli. Adik, bapaknya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, Ms. Ririn. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi. Nah, jadi terkait dengan reward dan punishment, itu sebenarnya sebuah penghargaan berupa reward itu memang salah satu kebutuhan manusia ya. Jadi setiap orang itu perlu mendapatkan sebuah penghargaan atas capaian yang diperoleh demikian. Karena itu untuk meningkatkan motivasinya, dengan catatan bahwa yang namanya reward itu tidak berlebihan demikian, disesuaikan dengan
si anak apa yang kiranya logis untuk diberikan. Nah, terkait dengan punishment ini di dalam guru penggerak itu kiranya diminimalisir karena kita sudah memiliki yang namanya kesepakatan kelas demikian. Jadi kita mengurangi yang namanya punishment. Jadi terkait dengan adanya kesepakatan kelas dengan kalimat positif inilah kita membentuk karakter siswa. Nah, demikian. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Miss Ririn dan Miss Yus tadi itu benar demikian. Nah, jadi di sini saya cuma menguatkan saja terkait dengan apa yang disampaikan. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya budaya sekolah, memang budaya sekolah itu tidak hanya siswa saja yang menerapkan, namun seluruh warga sekolah. Karena kita juga sebagai seorang guru menerapkan yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud di sini adalah ingarsus untulada, yaitu guru sebagai teladan. Jadi kita sebagai orang tua di sekolah, baik guru maupun pegawai adalah sebagai teladannya demikian. Jadi jika kita sudah memberikan teladan, maka anak-anak akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Jadi perlu sekali apa budaya sekolah yang kita miliki seperti 5S, ya kita juga harus menerapkan 5S dengan sesama demikian. Karena itu dalam konteks apa namanya psikologi itu sangat penting sekali. Jadi kita perlu adanya saling sapa, senyum dan sebagainya. Maka apa namanya pribadi-pribadi kita itu akan lebih apa namanya welcome demikian. Sehingga kita juga harus meniru filosofi Barat bahwa orang-orang Barat itu sangat-sangat welcome demikian. Jadi bagaimana kita sudah memiliki budaya positif, mari kita kembangkan bersama-sama mulai dari diri dulu. Setelah itu baru kita kembangkan lagi. Namun karena ini sudah diikuti oleh semua lapisan, alangkah baiknya kita terapkan sama-sama mulai dari diri, kita aktualisasikan apa yang sudah kita miliki demikian, karena Bali Mandara ini sangat kaya dengan yang namanya budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ji Astra. Untuk Pak Wahyudi, ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak, Miss. Terima kasih. Jawabannya luar biasa. Terima kasih banyak atas masukannya dan juga masukan dan juga penyampaiannya Pak Wahyudi. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing atau dibagikan di sini? Silakan. Dari anak-anak, ada yang ingin disampaikan? Oke, jika tidak ada ya. Siap belum, Miss? Oke. Oke, jika sambil ini silakan diisi daftar hadirnya nggih, Bapak Ibu dan juga anak-anak ada di kolom chat daftar hadirnya, link Google Form-nya silakan diisi. Jangan lupa untuk mengisinya. Baik, jika tidak ada, maka dapat saya simpulkan bahwa sebelum nantinya ada closing statement tentunya dari Bapak Kepala Sekolah nggih. Rasanya tidak enak jika tidak ada closing statement dari Bapak Kepala Sekolah kita. Oke, saya simpulkan kegiatan hari ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih banyak partisipasi rekan-rekan guru, pegawai yang telah serta anak-anak SMK Bali Mandara yang telah meluangkan waktunya di hari liburnya, di hari Minggunya bergabung di Zoom ini terkait dengan penyampaian dan juga sharing praktek baik mengenai budaya positif yang ada di SMK Bali Mandara. Kami harapkan, kami Bapak Ibu guru, calon guru penggerak mengharapkan budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah bisa kita terapkan secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya terlaksana di hari ini saja, namun
berkelanjutan terus-menerus sehingga menjadi budaya yang baik yang nantinya bisa kita tularkan kepada sekolah lain tentunya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya agenda berikutnya adalah penyampaian closing statement dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Bapak Kepala Sekolah. Oke, sepertinya tidak ada ini ya arahan kembali karena tadi kita mulai dengan doa. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Berdoa, saya pimpin langsung, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak pegawai dan juga Bapak Ibu pegawai dan juga adik-adik siswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat malam dan Ya. selamat beristirahat. Sampai berjumpa besok. Ya, terima kasih Ya, Pak Ibu. terima kasih Salam. Bapak Ibu Terima guru, kasih. pegawai, Salam. anak-anak. Green Life ya.